kiper keturunan milik klub Bundesliga Football Club Augsburg, tertarik membela timnas Indonesia. Gerbong pemain keturunan yang tertarik membela timnas Indonesia kian bertambah belakangan ini. Terbaru, ketertarikan datang dari Daniel Klein. Dikutip dari akun Instagram @ahmadreza_85 via akun @nusantara_ballers, kiper berusia 22 tahun tersebut mengaku terbuka untuk dinaturalisasi. Mulanya, ia dihubungi oleh Fandi Bachdim beberapa waktu lalu untuk menanyakan kemungkinannya membela timnas Indonesia. Daniel Klein pun kemudian menjawab bisa saja bergabung tim Merah Putih dalam waktu dekat dan mengaku dirinya bakal mendapat restu dari sang ibu. Bahkan mantan kiper Hoffenheim itu mengaku ada kemungkinan dirinya bakal ke Indonesia untuk bertemu PSSI dan mengurus proses naturalisasinya. Sontak pengakuan ini membuatnya menjadi perbincangan. Daniel Klein merupakan kiper keturunan yang lahir di Heidelberg, Jerman. Darah Indonesia di tubuhnya sendiri datang dari sang ibu. Diketahui sang ibu berasal dari Bali. Meski punya darah Indonesia, kiper berpostur itu memegang paspor Jerman, sehingga harus menjalani proses naturalisasi. Daniel Klein sendiri memulai karirnya di Akademi Sepak Bola Jerman. Saat masih di level akademi, Daniel Klein selalu jadi andalan di tim U17 dan U19 Hoffenheim. Bahkan, ia juga jadi andalan di tim kedua selama semusim. Rekam jejak Daniel Klein di masa muda terbilang mentereng. Kala membela Hoffenheim, dirinya menjadi andalan timnas Jerman level kelompok umur. Karena kiprahnya itu, Daniel Klein sempat ditanya tentang kemungkinan membela timnas Indonesia pada 2021 lalu. Hanya saja dirinya menolak dan memilih tetap berada di Jerman. Setelah hampir 3 tahun berselang, kini Daniel Klein pun mulai terbuka untuk mengurus proses naturalisasinya dan membela timnas Indonesia. Tak tanggung-tanggung, PSSI datangkan amunisi baru timnas Indonesia, lebih dari 3 pemain bakal gabung Maret. Timnas Indonesia akan kedatangan tambahan 4 pemain naturalisasi baru pada Maret 2024 mendatang. PSSI fokus menggenjot proses naturalisasi untuk meningkatkan kekuatan timnas Indonesia. Pengamat sepak bola tanah air Roni Pangemanan menyatakan saat ini PSSI tengah mengupayakan percepatan proses naturalisasi 4 pemain keturunan. Mereka ini merupakan pemain keturunan grade A yang bermain rutin di Liga Top Eropa. Keempat pemain itu adalah Nathan Chu Aon, Tom Haye, Maarten Paes, dan Ragnar Oratmangon. Diupayakan sebelum Maret, 4 pemain itu sudah bisa memperkuat timnas Indonesia. Tenaga mereka sangat diperlukan mengingat skuad Garuda akan menghadapi Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret. Jika 4 pemain tersebut memperkuat timnas Indonesia di bulan Maret, maka kekuatan timnas Indonesia bertambah. Tentu akan memperbesar pula peluang menang atas Vietnam. Timnas Indonesia akan 2 kali menghadapi Vietnam di laga kandang dan tandang pada 21 dan 26 Maret. Baru setelah itu duel dilanjutkan pada Juni mendatang. Jika berhasil menang 2 kali atas negeri tetangga itu, timnas Indonesia hampir pasti lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Andai menang atas Vietnam 2 kali, maka poin Indonesia akan bertambah menjadi 7. Timnas Indonesia tinggal butuh tambahan 3 poin lagi di 2 laga sisa kandang kontra Irak dan Filipina 6 dan 11 Juni untuk memesan tempat di babak ketiga. Sejauh ini proses naturalisasi 4 pemain ini memang terus berjalan. Kehadiran pemain-pemain top itu diharapkan dapat memperkuat performa timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Shin Tae-yong dapat angin segar, Erick Thohir siap lakukan lobi mahal demi lengkapi skuad timnas U23 Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan sinyal akan melakukan komunikasi dengan klub pemain Abroa timnas U23 Indonesia. Skuad Garuda Muda akan tampil di Piala Asia U23 mulai bulan April mendatang. Namun, masalah datang karena turnamen tersebut bukan agenda FIFA dan klub bisa saja tidak melepas pemainnya. Kondisi ini tentu jadi masalah karena nasib Shin Tae-yong ditentukan pada Piala Asia U23. Membawa tim terbaik tentu jadi jalan tepat agar dia bisa membawa timnya lolos dari babak fase grup. Erick Thohir menjelaskan dia akan coba melakukan komunikasi terkait masalah ini.
Dia ingin mendapatkan solusi terbaik karena beberapa pemain andalan skuad Garuda berkarir di luar negeri. Tentu perlu ada komunikasi yang baik agar mereka bisa dilepas oleh klub demi membela Indonesia. Sosok yang memimpin Kementerian BUMN ini menegaskan bahwa dia ingin timnas U23 Indonesia bisa mendapatkan prestasi. Dia juga dekat dengan beberapa pemain dan rutin melakukan komunikasi. Erik akan berusaha membawa pemain-pemain pilihan Shin Tae-yong untuk berlaga di Piala Asia U23 nanti. Menariknya, beberapa pemain seperti Ilkan Bagot dan Pratama Arhan baru saja pindah klub. Mereka memang masih harus beradaptasi dengan tim barunya, tetapi skuad Garuda Muda membutuhkan dua nama tersebut untuk berada di dalam tim. Sukses Shin Tae-yong di Piala Asia bikin Malaysia iri, minta federasi berguru ke timnas Indonesia. Kisah manis timnas Indonesia di Piala Asia 2023 bersama Shin Tae-yong membuat negara tetangga iri. Federasi Sepak Bola Malaysia secara terang-terangan diminta untuk mengikuti jejak timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia tampil menawan di Piala Asia. Bersama Shin Tae-yong, timnas Indonesia berhasil mengukir sejarah kali pertama lolos ke 16 besar sepanjang partisipasinya di Piala Asia. Kendati gagal melaju ke perempat final, namun apa yang dilakukan Shin Tae-yong di skuad timnas Indonesia lebih dari layak untuk mendapatkan apresiasi tinggi. Hingga kini bisa dikatakan Shin Tae-yong merupakan pelatih terbaik yang pernah membesut skuad Garuda. Hal ini kemudian membuat Malaysia iri akan proyek pelatih asal Korea Selatan yang terbilang sukses bersama timnas Indonesia. Timnas Malaysia diminta mencontoh gebrakan Shin Tae-yong yang berani mengandalkan pemain muda seperti timnas Indonesia pada Piala Asia. Permintaan itu diajukan ex-pemain timnas Malaysia, Azra Aikhor Abdullah. Azra Aikhor Abdullah mengatakan kepada Federasi Sepak Bola Malaysia untuk menyadari pentingnya masa depan sepak bola Malaysia. Masa depan gemilang bisa digapai jika sejak sekarang menyiapkan para pemain muda berkualitas. Sekadar diketahui, Malaysia memang masih mengandalkan pemain tua di Piala Asia seperti Junior Elstal, Paulo Josue, Darren Lock, Daniel Ting, Brandon Gan, dan Lavre Corbin Ong merupakan pemain pesepak bola yang usianya di atas 30 tahun. Di sisi lain, timnas Indonesia muncul dengan skuad termuda di Piala Asia 2023 dengan rataan usia 22,5 tahun. Meski bermodalkan skuad muda, tim besutan Shin Tae-yong lolos ke babak 16 besar melalui peringkat ketiga terbaik. Sementara Malaysia yang mengandalkan banyak pemain senior justru rontok di fase grup. Karena itu, Azra Aikhor Abdullah menyarankan Federasi Sepak Bola Malaysia harus mulai memperhatikan pengembangan pemain muda.